Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Syarifah Rahmatul Inayah dan teman saya Mauliatul Hikmah akan menjelaskan mengenai konsep dasar pembelajaran tematik integratif. Sebelum itu kalian tahu nggak sih apa itu pembelajaran tematik integratif? Belum tahu? Baik, kita akan membahas mengenai pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran sendiri pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik serta sumber belajar dalam lingkungan belajar. Pembelajaran sendiri juga bisa dikatakan sebagai alat bantu untuk membantu peserta didik dalam belajar. Nah, pembelajaran sendiri ini tuh dialami oleh seseorang tidak hanya saat ini saja, tetapi sepanjang hidupnya. Baik kapanpun dan dimanapun, seseorang pasti akan melakukan kegiatan pembelajaran. Sedangkan tema sendiri biasanya dikatakan sebagai gagasan pokok atau ide pada sesuatu hal. Menurut Depdiknas, pembelajaran tematik yaitu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga memberikan peserta didik pengalaman yang bermakna dalam pembelajaran tersebut. Tema yang digunakan dalam pembelajaran tematik saling berkaitan dengan lingkungan peserta didik, sehingga jika peserta didik ingin mencari tahu tentang apa yang mereka pelajari, mereka dapat mengambil informasi dari lingkungan mereka sendiri. Tidak hanya itu, tema yang digunakan dalam pembelajaran tematik ini juga saling berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan nantinya peserta didik dapat mengimplementasikan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan mereka. Tidak hanya itu, tema yang digunakan itu merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran yang saling berkaitan atau yang dikelompokkan menjadi satu tema itu. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembelajaran tematik merupakan konsep suatu pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema dan memberikan pengalaman kepada peserta didik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, pembelajaran tematik juga merupakan pembelajaran yang dibuat berdasarkan tema-tema yang sesuai atau yang berkaitan dengan lingkungan peserta didik. Menurut Permendikbud nomor 67 tentang kurikulum sekolah dasar, pembelajaran tematik integratif merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Jadi, dalam satu tema peserta didik dapat mempelajari berbagai mata pelajaran. Selain itu, menurut Kemendikbud, pembelajaran tematik integratif menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran yang berisikan berbagai mata pelajaran dalam satu kali tatap muka, sehingga memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik, karena mereka selalu melalui pengalaman langsung dari konsep yang telah diajarkan, sehingga nantinya peserta didik dapat menghubungkan dengan konsep yang telah mereka kuasai. Jadi, dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat tadi bahwa pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan dalam suatu pembelajaran yang mengintegrasikan kompetensi-kompetensi dari berbagai mata pelajaran dalam satu tema, sehingga dapat memberikan peserta didik pengalaman yang bermakna dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik tidak hanya dalam satu pelajaran saja, tetapi bisa dari berbagai mata pelajaran.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran tematik integratif. Yang pertama yaitu mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Karena pada dasarnya pembelajaran tematik integratif itu merupakan gabungan dari berbagai mata pelajaran yang dikelompokkan dalam satu tema yang saling berkaitan. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam satu tema. Karena dalam satu tema ini peserta didik itu dapat mengembangkan kompetensi-kompetensi mereka dan mengembangkan pengetahuan mereka dari berbagai mata pelajaran. Yang ketiga yaitu memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Karena dalam satu tema ini peserta didik dapat menguasai atau mempelajari berbagai mata pelajaran secara lebih mendalam mengenai tema yang diajarkan. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik, di mana nantinya ini dapat dikaitkan dengan materi pelajaran yang lain terhadap pengalaman pribadi peserta didik. Jadi nanti kita dapat mengaitkannya pada pengalaman pribadi peserta didik dengan lingkungan yang ada di sekitar peserta didik. Yang kelima yaitu lebih bergairah belajar. Karena dalam pembelajaran tematik integratif ini peserta didik dapat berkomunikasi dalam situasi yang nyata seperti bercerita, bertanya, menulis, dan sekaligus mempelajari pelajaran-pelajaran lain. Sehingga peserta didik di sini itu dapat menuangkan pemikiran mereka. Hal tersebut itu dapat memacu atau menarik antusias dari peserta didik itu untuk lebih giat belajar karena mereka dapat menuangkan pemikiran mereka tersebut. Yang keenam yaitu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi pada pembelajaran tematik integratif ini disajikan dalam konteks tema yang jelas. Jadi dalam satu tema yang membahas secara jelas dari berbagai mata pelajaran. Yang ketujuh yaitu guru dapat menghemat waktu karena dalam pembelajaran tematik integratif ini mata pelajaran yang disajikan yang secara terpadu itu dapat dipersiapkan dan diberikan 2 atau sampai 3 pertemuan atau bisa juga lebih atau juga bisa dengan pengayaan juga. Yang terakhir yang ke-8 yaitu budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Karena pada dasarnya pembelajaran tematik integratif ini juga berkaitan dengan lingkungan peserta didik dan kehidupan sehari-hari, sehingga nantinya diharapkan peserta didik dapat mengimplementasikan budi pekerti dan moral yang baik pada kehidupan sehari-hari dan juga dalam kegiatan bermasyarakat. Selanjutnya, manfaat pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, siswa mampu lebih merasakan makna dari belajar, merasakan manfaat dan makna dari belajar. Nah, yang dimaksud di sini itu siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. Pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam dan lebih berkesan. Yang kedua, siswa lebih bergairah dalam belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam suatu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. Jadi dalam satu pelajaran mencakup banyak sekali pelajaran dan siswa dapat mengendalikan dirinya bagaimana dia ketika ada di situasi yang nyata. Lalu yang ketiga, untuk guru manfaatnya, guru dapat menghemat waktu. Karena apa?
Karena dalam mata pelajaran tematik ini, guru dapat mensajikan mata pelajaran sekaligus dan diberikan bisa dalam waktu 2 atau 3 kali pertemuan. Nah, waktu yang lebih dari itu bisa digunakan untuk kegiatan remedi, pemantapan materi, dan pengayaan. Lalu selanjutnya karakteristik pembelajaran tematik integratif. Nah, untuk karakteristik yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Maksudnya apa? Pembelajaran tematik memberikan keleluasaan pada peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Jadi, dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, difokuskan untuk peserta didik bisa menguasai kelas secara maksimal, baik individu maupun kelompok. Lalu yang kedua, memberikan pengalaman langsung pada anak. Nah, untuk pembelajaran ini mengaitkan antara konsep dan prinsip. Jadi, di pembelajaran tematik itu mengaitkan antara konsep dan prinsip yang dipelajari dari beberapa mata pelajaran. Sehingga anak atau peserta didik akan memahami hasil belajarnya sesuai dengan fakta yang ia alami di dalam keluarga atau lingkungan sekitar peserta didik. Lalu yang ketiga, penyatuan konsep antar mata pelajaran. Jadi dalam tematik ini, setiap mata pelajaran tidak dipisah-pisah. Tetapi dalam pembelajaran tematik, untuk satu fenomena pembelajaran itu bisa difokuskan dari beberapa sudut pandang. Nah, sehingga memungkinkan peserta didik itu memahami dalam satu fenomena tersebut pembelajaran dari segala sisi. Begitu. Lalu yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Jadi dalam suatu proses pembelajaran sehingga dapat bermakna pada siswa, artinya dapat dipahami sampai dengan jangka yang lama. Untuk peserta didik, pembelajaran tematik mengkaji satu fenomena atau beberapa fenomena dari berbagai macam aspek atau dari berbagai sudut pandang mata pelajaran. Nah, sehingga berdampak pada peserta didik. Artinya berdampak itu apa? Jadi peserta didik dapat mengingat mata pelajaran tersebut atau fenomena tersebut dari materi yang dapat keterkaitannya dengan konsep-konsep yang telah dipelajari. Lalu yang terakhir, hasil dari pembelajaran ini dapat berkembang sesuai dengan minat bakat kebutuhan pada peserta didik. Jadi, di dalam pembelajaran tematik ini menggunakan pakem, yang artinya apa? Pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran dengan melihat bakat dan minat peserta didik atau kemampuan yang mereka miliki sehingga memungkinkan peserta didik dapat termotivasi untuk belajar terus-menerus. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar implikasi pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual dekat dengan dunia siswa dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini maksudnya apa? Tema yang aktual, jadi fakta yang ada di sekitar peserta didik itu diajarkan di dalam tema-tema tadi. Tema ini menjadi satu pemersatu materi. Maksudnya apa? Jadi dalam satu tema itu akan menjadi pemersatu materi yang ada beragam materi dalam satu tema tersebut. Lalu yang kedua, pembelajaran tematik integratif perlu memilih pelajaran yang mungkin saling terkait. Nah, jadi dalam pembelajaran tematik integratif ini perlu memilih materi, beberapa mata pelajaran yang saling terkait. Nah, dalam pembelajaran ini penyaji materi atau guru harus mampu memilah-milah materi. Jangan terlalu berat untuk diterima oleh siswa. Jadi, ada batasan-batasan yang mengacu pada tujuan pembelajaran.
Lalu yang ketiga, prinsip-prinsip dasar implikasi, yaitu pembelajaran tematik integratif tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku. Tapi harus sebaliknya, yaitu apa? Pembelajaran tematik integratif harus mendukung pencapaian tujuan untuk kegiatan pembelajaran yang telah termuat dalam kurikulum yang sudah dibuat. Lalu yang keempat, materi pembelajaran yang telah dipadu-padankan dalam satu tema selalu mempertimbangkan karakteristik siswa. Nah, seperti apa? Seperti apa karakteristik siswa? Minat bakat, kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan siswa itu yang dibutuhkan apa saja. Jadi, materi pembelajaran yang dapat dipadu-padankan dalam satu tema yang selalu mempertimbangkan karakteristik siswa, kebutuhan apa yang diperlukan siswa, minat bakat apa yang kira-kira dapat memotivasi siswa untuk terus belajar. Lalu yang terakhir, materi awal yang dipadu-padankan tidak terlalu dipaksakan. Artinya apa? Materi yang tidak mungkin dipadu-padankan tidak usah dipadukan. Jadi materi-materi yang kira-kira sulit untuk diterima, yang tidak bisa dipadu-padankan dalam pembelajaran tematik, maka tidak usah dipaksakan untuk diberikan kepada siswa. Lalu slide yang terakhir, yaitu ada prinsip-prinsip pembelajaran tematik integratif, tapi ini menurut pendapat lain, yaitu yang pertama, peserta didik mencari tahu bukan diberitahu. Jadi di sini peserta didik diberikan masalah yang nantinya akan dipecahkan. Jadi peserta didik mencari tahu sendiri, bukan diberitahu dengan cara ceramah, tapi dengan menyiapkan media yang menarik untuk peserta didik. Jadi mereka bisa mencari tahu ilmu yang akan kita sampaikan dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, pemisahan antar pelajaran menjadi tidak begitu nampak. Nah, maksudnya ini apa? Jadi dalam pembelajaran tematik ini yang difokuskan pembelajarannya diarahkan kepada pembahasan, yaitu tema. Temanya kompetensi melalui tema-tema tadi yang paling dekat dengan siswa. Maksudnya paling dekat itu yang biasanya mereka lakukan di rumah. Yang ketiga, terdapat tema yang menjadi pemersatu dari sejumlah kompetensi dasar yang diajarkan kepada peserta didik. Jadi, ada satu tema yang menggabungkan antara beberapa kompetensi dasar tadi. Lalu yang keempat, peserta didik dapat bekerja secara mandiri baik kelompok dalam pembelajaran tersebut. Jadi dalam pembelajaran ini karena peserta didik dituntut untuk aktif dalam kelas, jadi meskipun mandiri atau kelompok, peserta didik harus bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Dan yang kelima, guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasi peserta didik yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan maupun pengalaman dan keterkaitan terhadap suatu topik. Yang keenam, kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dapat dipadu-padankan dapat diajarkan sendiri. Nah, jadi ketika ada mata pelajaran yang tidak dapat dipadu-padankan dalam suatu tema tersebut, bisa diajarkan sendiri terpisah dari tema tersebut. Yang ketujuh atau yang terakhir, memberikan pengalaman langsung pada peserta didik dan hal-hal yang konkret menuju hal-hal yang abstrak. Jadi ketika ada hal-hal yang sulit dipahami, guru harus menjelaskan lagi kepada peserta didik bagaimana mereka sampai paham pada materi pembelajaran tematik tersebut.